Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalakan loncengnya, dan juga di like videonya, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art channel ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama aku Yo Art ya, tentunya di channel Yo Art ya guys ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan unboxing salah satu sugar glider yang sudah cukup lama banget aku cari-cari ya, yang paling tepat gitu ya. Karena jujur sih ya, di kondisi saat ini, sekarang ini susah banget ya buat nemuin sugar glider yang sekarang ini udah aku beli ya. Dalam artian susahnya itu susah nyari jenis dan usia yang sesuai gitu ya guys ya. Gara-gara memang harganya yang lagi sangat-sangat tinggi gitu ya guys ya. Dan alhamdulillah ya, setelah sekian lama aku mencoba untuk mencari, akhirnya dipertemukan gitu ya dengan sugar glider yang tepat yang sudah aku cari-cari, dan itu ada di sebelah aku gitu ya guys ya. Dan harapannya dia ini bisa menjadi pasangan, baik itu dari si Zuko atau dari si Dekil ya guys ya, dan bisa berkembang biak dengan baik di koloni sugar glider gitu ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, mungkin kalian juga penasaran ya, jenis dari sugar glider yang aku mau unboxing ini jenisnya apa, dan dia karakternya seperti apa. Dan dia ini sebenarnya masih crabbing ya guys ya, masih agak-agak liar gitu ya. Dia tidak sejinak gliders lain yang ada di koloni sugar glider. Tapi tenang, kalau misalkan kita handle di sini itu kita rutin pegang-pegang sehingga bikin dia ini bisa cepet jinak gitu ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong ya, mungkin kalian terlalu banyak mendengarkan cincongan, kalian mau lihat kayak gimana bentuknya dan kondisi dari karakternya seperti apa. Let's go. Ting tiding tiding, ini dia guys. Ting tiding tiding, lihat. Kalian dengarkan ya suaranya. Dan kalau kalian lihat ini wadahnya ya guys, masih ada solatip kayak gini ya. Ini artinya kita memang bener-bener mau unboxing. Dan sebenarnya ini udah aku buka sih, aku udah cek dulu. Soalnya kalau misalkan kita beli sugar glider dari lokasi yang cukup jauh, itu kan biasanya dikirim ya. Dan itu tuh kita tuh kayak wajib banget gitu ya buat langsung ngecek kondisinya apakah sesuai dengan yang ditawarkan oleh yang jualnya atau enggak. Karena kalau misalkan kita mau ngeklaim garansi, misalkan hewannya itu mati di perjalanan, atau misalkan kondisi dia itu nggak sesuai sama apa yang dikatakan oleh penjualnya, itu tuh wajib banget kita langsung bikin video unboxingnya di lokasi itu, dan videonya tuh no cut ya. Jadi itu benar-benar bukti yang nyata saat kita mau ngeklaim garansi atau kondisi. Makanya aku udah buka dulu sebelumnya, tapi ini biar kita terasa lebih fresh ya, dan lebih seperti yang bisa kalian lihat guys, dia masih berisik guys ya. Dia masih berisik banget, dan ini belum sering kita handle ya. Semoga dengan sering kita handle dia bisa membaik gitu ya karakternya ya. Kita coba buka dulu gitu ya guys ya. Coba buka, aku coba buka nih. Dan mungkin kalian bisa lihat ya. Aku tuh agak-agak takut ya sebenarnya kalau langsung ngeluarin dia. Soalnya aku takut dia ini jumping guys. Soalnya ini kan kita di luar ya guys ya. Di luar gitu ya. Jadi takut dia jumping guys. Tuh. Ini dia. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah ini dia. Sugar glider barunya. Tuh guys, kalian tahu kan ini jenis apa guys? Tuh. Nih aku takut dia tiba-tiba loncat nih. Makanya aku agak-agak was-was. Nih ya. Aku coba handle ya. Jadi ini tuh merupakan sugar glider jenis white face creamino guys. Bentar. Aku coba ambilin ya. Dia ini usianya 5 bulan ya guys ya. Dan kenapa dia masih crabbing padahal udah 5 bulan? Harusnya 5 bulan tuh udah di fase nggak bunyi dan udah jinak ya. Kenapa dia ini masih crabbing? Asumsi aku ya memang karena dia ini jarang dihandle guys sebelumnya. Karena mayoritas atau bahkan mungkin semua sugar glider yang karakternya itu dalam tanda kutip masih buruk ya, masih sering bunyi, itu gara-gara jarang dipegang, jarang dihandle, dan jarang berinteraksi dengan manusia, sehingga membuat dia masih crabbing. Jadi di sini kita harus sering-sering handle dia ya, biar dia ini tidak bunyi lagi ya guys ya. Ini aku coba perlahan-lahan ya, tuh ya. Aku coba kekep dulu biar dia mencium bau dari aroma tangan aku gitu ya. Dan dia tidak menganggap ini sebuah ancaman. Baru kita keluarin ya guys ya. Karena mungkin kalian juga ngelihatnya belum terlalu jelas ya guys. Aduh, dia masih gigit juga nih. Au. Ini dia ya. Makanya ya teman-teman semua, aku saranin banget, apalagi yang baru-baru mulai gitu ya. Kalian belinya gliders jangan yang galak-galak ya. Kecuali kalian sudah punya kemampuan dan sudah berani untuk digigit oleh mereka gitu ya guys ya.
Dan juga mungkin gara-gara dia masih stres ya. Tadi kan dia baru sampai banget hari ini, jadi otomatis dia masih kayak gini ya guys ya. Belum bener-bener slow lah. Aku coba keluarin. Oke. Slow mo. Ini dia guys. Kayak gini amat ya karakternya. Slow. Kita harus bisa mengatasinya ya. Bukan Yowart kalau tidak bisa menjinakkan. Dan by the way, aku mau ngasih tahu juga bahwa gliders yang jarang banget dipegang itu biasanya mereka itu punya karakter yang biasa disebut defense kandang ya guys. Jadi saat dia di kandang, dia itu bakal galak, bakal selalu menyerang. Tapi saat dia udah di luar dari kandang, dia itu bakal lebih calm. Itu tuh karakter dari gliders yang jarang banget dihandle gitu ya guys ya. Jadi kita harus berani untuk menghandle dia dan kita harus mengorbankan jemari-jemari kita untuk digigit gitu ya guys. Sorry nih banget nih ya, kalian belum melihat dia dengan jelas ya. Karena aku nggak mau maksa dia buat keluar ya, walaupun aku bisa langsung aja tarik dia buat keluar. Cuman jangan lah ya, kita slow motion aja, kita pelan-pelan. Aku coba kekep dulu di tangan. Soalnya tadi sempat aku udah masukin dia di kandang sih ya. Di kandang dia udah tidur dan ini aku masukin ke kotak lagi ya biar unboxing lah ya namanya juga. Oke guys, kita udah keluarin. Nih, lihat nih. Nggak apa-apa. Slow. Aduh ya, seperti inilah ya gliders yang jarang dihandle tuh ya guys. Makanya kalian kalau misalkan punya sugar glider, sering-sering dihandle guys, biar nggak kayak gini. Tuh. Warnanya cakep. Wah, aduh sakit banget. Oh. Sumpah ini sakit banget gigitnya, sumpah sakit banget. Ya guys, kalau kalian lihat nih gigitannya. Nggak berdarah sih ya, cuman ya you know lah, sakit ya guys. Kita coba tenangin dia dulu ya guys nih. Dia ada di badan aku ya. Aku coba tenangin dulu dia, tenangin. Gara-gara dia ini jarang banget dihandle ya, jarang banget dipegang, otomatis saat kita pegang dia tuh bakal merasa ini tuh sebuah ancaman guys. Maka dari itu ya, kalau misalkan gliders yang jarang dipegang kayak gini tuh sebenarnya sangat-sangat wajar gara-gara dia jarang terkena sentuhan. Maka dari itu juga kalau misalkan karakternya kayak gini ya, kita tuh harus sering-sering banget ngehandle ya. Dia ini by the way sugar glider jenis white face Cramino, tadi udah aku sebutin. Dia ini seekor betina dan usianya sekitar 5 bulan ya guys. Jadi ini tuh merupakan usia yang sebentar lagi dia udah siap untuk berkembang biak. Dan gara-gara usianya juga yang masih remaja, ini tuh masih oke lah. Aku masih kategorikan oke lah untuk dijinakkan ya. Nggak sesusah kayak misalkan si Dekil tuh ya, yang udah dewasa, yang dia tuh bener-bener sulit ya. Kayak kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, si Dekil ini walaupun dia udah nggak crabbing, tapi dia tuh masih pecicilan banget ya guys. Gara-gara ya dia tuh udah tua gitu. Istilahnya kita mau ngajarin bapak-bapak tuh udah susah guys. Kalau misalkan masih remaja-remaja tanggung ya, kenakalan remaja tuh masih bisa diperbaiki lah ya, walaupun mungkin tidak semudah anak-anak untuk kita ajarkan ya. Ini ya guys, aduh sorry banget nih. Kita unboxing tapi kalian nggak banyak ngelihat hewannya ya guys, gara-gara dia ini masih takut banget guys. Sebenarnya dengan waktu handle mungkin setiap hari kurang lebih 7 hari itu udah bisa bikin dia jadi jinak sebenarnya ya. Karena ini hari pertama kehadiran dia, jadi ya otomatis wajar masih kayak gini ya guys. Dan kalau misalkan aku baru bikin videonya nanti 7 hari kemudian, ya takutnya udah basi gitu ya guys ya, udah kelamaan unboxingnya guys. Dan yang paling menjengkelkan tuh dia masih gigit nih guys. Aduh, kalau gigit tuh paling bete lah ya. Kalau misalkan dia cuman crabbing doang mah it's okay lah ya. Itu cuma masalah mental doang, kita berani atau enggak. Tapi kalau gigit ini bukan masalah mental lagi, tapi masalah kesakitan gitu ya guys ya. Oke, sini perlahan. Nih guys ya, kita coba tunjukin lagi tuh. Nih guys, tuh. Ini nih, kalian bisa lihat ya. Sakit banget, sumpah itu digigit sakit banget. Aduh, sakit banget. Ini karakternya suka gigit kayak gini nih, jelek banget sebenarnya kalau yang suka gigit gitu ya. Kita ini harus bener-bener ekstra ya buat ngejinakin dia. Kalian bisa lihat ekornya ya. Dia ini jenis Cramino ya, udah jelas ya, warnanya agak ke krem-kreman putih gitu. Kamu jangan gigit ya. Dan untuk gliders yang suka gigit ya, treatment yang biasa aku lakuin itu dengan cara nahan leher dia dan coba kita tiup ya. Jadi dia tuh bisa dibilang bakal jera untuk menggigit dan tidak menggigit lagi. Dan yang paling penting saat dia menggigit itu, ini sebenarnya agak sulit ya, mungkin sakit banget gigit. Yang paling penting dan yang sebenarnya paling penting tapi juga paling sulit ya, saat kita digigit tuh kita nggak boleh menarik tangan kita nggak boleh kelihatan takut. Jadi kita harus stay cool walaupun sakit gitu ya. Jadi yang paling penting tadi ya guys ya, jadi saat dia gigit itu kita nggak boleh kelihatan takut ya. Kalau misalkan kita kelihatan takut, nanti dia bakal kayak gitu terus. Tuh ya, kalian bisa lihat tuh. Ini nggak aku kencengin kok ya.
Tuh, dia lucu ya. Tapi dia bandel ya guys. Dan aku mau minta rekomendasi dari kalian ya. Kira-kira namanya yang cocok apa nih ya buat betina yang satu ini. Tuh, dia tuh gigitnya kayak gitu guys. Jadi sakit gitu ya, kayak aduh. Sakit banget ya Allah. Ini dia tuh sakit banget ya gigitannya guys ya. Tapi di satu sisi kalau dia masih gigit kayak gini, otomatis dia tuh aku yakin banget terhindar dari karang gigi. Gara-gara giginya ini masih kuat mencengkram jemari kita ya guys ya. Semoga beberapa hari ke depan dia ini bisa jinak ya, bisa patuh dan bisa bagus lah karakternya ya, seperti si Paprika, seperti si Zuko, seperti si Zuka, seperti si Mona, si Lisa, dan juga seperti si Mosa ya, yang benar-benar jinak dan sangat-sangat mantul untuk dihandle ya. Oke ya, gara-gara aku digigit-gigit terus ya guys ya, sakit banget ya guys. Tuh ya, aku liatin lagi ya. Mungkin di kesempatan kali ini kita belum bisa banyak ngeliatin dia, gara-gara kalau dia diliatin nanti dia loncat gitu ya guys ya. Jadi mungkin kita liatin dikit-dikit dulu aja, dan aku minta bantuan kepada teman-teman semua. Kira-kira nama yang paling cocok buat dia ini apa nih, si betina yang bandel yang satu ini. Semoga dia bisa jadi sugar glider yang jinak, yang baik, dan juga bisa menurut ya guys ya, tidak terlalu liar seperti ini ya guys ya. Kurang lebih kayak gitu aja untuk konten pada kesempatan kali ini. Sorry banget nih ya, kita unboxingnya nggak terlalu banyak kelihatan gara-gara sangat-sangat menyakitkan gitu ya guys, jemari-jemari ini walaupun nggak sampai berdarah untungnya, tapi gigitannya tetap lumayan guys, tetap lumayan lah. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Nanti kita ketemu sama dia di konten-konten selanjutnya saat dia ini udah lebih better ya, karakternya lebih jinak. Dan juga aku mau minta rekomendasi dari kalian, kira-kira nama paling cocok buat dia ini apa ya. Oke, kurang lebih kayak gitu aja guys ya. Jangan lupa buat di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya untuk bertemu dia di kondisi yang lebih baik gitu ya guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Biarin aku coba kekep dulu biar dia lebih enjoy dan tenang, kita rajin-rajin handle. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Walaupun dia galak, dia harus nutup. Ternyata pas beres take, dia malah jadi lebih anteng dan mau diliatin di depan kamera. Tuh guys, akhirnya ya guys ya, dia mau. By the way, akhirnya dia mau ya. Setelah di closing dia malah mau show. Tuh kan. Tuh guys. Akhirnya dia mau ya guys ya, jalan-jalan ya. Nggak sebar-bar tadi ya. Ini malah jadi di akhir ya dia kelihatannya ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting dia mulai mau jalan dan dia nggak seheboh tadi ya guys. Dia masih better, karakternya masih jinak, dan menurut aku dia ini masih bisa banget dijinakin. Kayak gitu aja ya, bye-bye.